Ibu. Waalaikumsalam. Oke, keluhannya apa? Keluhan secara medis saya itu haidnya tidak lancar. Haid Jadi apa namanya? Halo, iya Ustaz? Ya, haid tidak lancarnya gimana? Haid tidak lancar siklusnya itu kadang 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, tidak pernah rutin setiap bulan. Kemudian dulu itu sering banget di tulang punggung itu sakit, ngerasain nyeri banget kayak ditusuk gitu. Tapi itu ketahuan setelah dicek ternyata skoliosis kalau secara medis katanya. Ya. Jadi tulangnya agak bengkok. Ya. Skoliosis. Skoliosis kalau misalkan secara medis yang head tidak lancar itu saya didiagnosanya PCOS. PCOS katanya gitu. Nah, udah kalau secara medis itu paling suka sakit di apa sih kepala di bagian tengkuknya ini nih. Kayak ditusuk pernah waktu pas tidur itu udah kayak ada yang apa ya kayak ketusuk aja gitu. Nah, itu beberapa bulan terakhir sering kayak gitu. Cuma sekarang sih udah pusingnya udah hilang sama punggungnya udah hilang, cuman headnya itu masih belum teratur. Iya, jadi skoliosisnya sudah sembuh? Belum dicek lagi. Cuman rasa sakitnya sudah hilang tuh. Kalau misalkan ini kalau lihat dari ciri-ciri itu, kalau misalkan sering was-was gelisah iya, kemudian suka tiba-tiba sedih sendiri iya, terus mimpi yang sebelum tahu itu dikirain mimpi hal-hal biasa yang didatengin lawan jenis terus sampai berhubungan itu sempat beberapa kali, dan itu kaget juga kenapa bisa seperti itu. Nah, setelah saya mengikuti gimana Ustaz? Lalu mimpi apa? Mimpi berhubungan dengan lawan jenis. Yeah. Nah, itu saya juga heran kenapa bisa seperti itu. Nah, pas saya tahu Ustadz itu dari TikTok, jadi saya tiba-tiba aja ada Ustadz lewat di FYP saya. Nah, terus karena sering mengedukasi seperti itu kan Ustadz, jadi saya ngikutin. Oh apa emang ada seperti ini ya gitu. Apa memang ada gangguan, karena memang kalau misalkan dilihat dari riwayat orang tua saya terdahulu memang kayak punya kayak semacam benda-benda pusaka yang seperti itu tuh memang ada, cuma sekarang memang bukan dihilangkan sih, memang sudah tidak pernah dipakai lagi, terus memang dikubur sekarang, sudah dikubur karena sudah ada yang mengedukasi segala macam, akhirnya benda-benda seperti itu udah dikubur. Ada beberapa yang dikubur, ada beberapa juga yang ya selebihnya sih dikubur sih Ustadz gitu. Yeah. Makanya saya juga sekarang usia saya sudah 31 tahun dan keluhannya setiap memang ada punya hubungan lewat jenis serius gitu, selalu gagal. Entah itu sayanya yang nggak mau atau dianya yang nggak mau, yang mundur, dianya yang maju, saya yang mundur gitu. Kemudian kalau misalkan dua-duanya sudah oke, itu halangannya di keluarga, entah salah satu pihak keluarga tidak setuju gitu. Itu sih yang menyebabkan trauma kadang-kadang gitu. Selalu mimpi-mimpi tidak? Mimpi-mimpi jumpa binatang? Nah, itu sempat jumpa binatang seperti ular, yang sering itu ular. Cuman memang ularnya itu tidak menyerang sih. Hanya kayak melihat, dikelilingi ular gitu, terus melihat gitu. Sempat paling cuman enggak menyerang tapi melilit di kaki. Ularnya besar atau kecil? Hanya ularnya besar, melilit di betis. Saya di mimpi itu saya ingin aja sebisa mungkin dilepas gitu kan, ditendang-tendang supaya dianya lepas gitu.
di mimpi itu seperti itu sekali mimpi itu. Yang kedua dikelilingin ular, itu banyak sekali, cuman ularnya hanya melihat saja, cuman dikelilingin banyak, ada ular banyak dikelilingi. Terus yang terakhir itu ularnya itu kayak melihat saya, kami di warnanya itu kuning, saya masih ingat warnanya kuning, cuman di pohon aja, tapi dia memperhatikan. Iya, iya. Terus mimpi-mimpi buruk yang lain seperti jumpa anjing atau mimpi yang berhubungan Ya, dengan kematian. kalau berjumpa anjing pernah, kayak seolah-olah saya kejar. Pernah waktu itu saya sampai pas bangun itu capek, berkeringat sekali, itu dikejar kayak anjing, dikejar sama anjing. Terus saya masuk ke dalam satu ruangan yang memang itu ruangannya itu darah semua dan isinya kepala semua. Dan saya pas di mimpi itu sambil berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus sampai terbangun saya masih melafalkan zikir tersebut, tapi dalam keadaan capek dan berkeringat sekali gitu. Iya, iya. Nah itu saya juga nggak paham itu kenapa gitu. Oke. Kalau pengalaman pengalaman melihat jin ada tidak dalam nyatanya? Nyatanya. Kalau melihat secara jelas saya tidak, cuman kalau sepintas iya, misalnya kayak ada orang yang duduk atau kayak orang yang lewat gitu, ya suka gitu. Kemudian lebih ke sensitifnya ke perasaan. Kayak ini kayaknya ini gitu, kayak suka merinding di tempat-tempat tertentu atau lebih sensitif ya. Tapi kalau untuk lihat secara jelas bentuk makhluk enggak sih. Kemudian hubungan dengan kedua orang tua bagaimana? Kedua orang tua baik. Saya satu rumah, almarhum bapak saya kebetulan sudah meninggal di Ramadan kemarin, Ustadz. Iya. Hubungan baik. Hubungan baik ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada mimpi-mimpi hal-hal yang berhubungan dengan agama lain tidak, seperti salib atau ada bisikan-bisikan untuk meninggalkan Islam, mempertanyakan Islam? Enggak ada ya. Oke. Kemudian sakit secara fisik, selalu sakit kepala tidak? Migrain paling sebelah kanan paling sering, sama yang tadi disebutkan di tengkuk sebelah sini kayak sakit, kayak ada yang tusuk. Kalau ibarat ada beling masuk tuh kayak di sini. Sakit banget. Karena itu beberapa kali sedang tidur nyenyak, malam-malam itu kebangun gara-gara sakit dan sampai pucet banget karena nahan sakit. Iya, iya. Sering sesak di dadanya? Sering sesak di dada enggak sih untuk sekarang. Kalau waktu kecil memang saya ada bronkitis katanya, tapi untuk sekarang enggak sih. Oke, berarti keluhan paling utama adalah haid tidak lancar. Sakit tidak ketika haid? Senggugut tidak? Kalau sakit sih enggak sampai sakit gimana. Kadang-kadang hanya mules saja sampai di kaki sebelah kanan, di paha itu kadang suka sampai lemes, itu aja sih. Enggak sampai sakit sampai melilit kayak gimana, enggak. Hanya mules-mules aja. Sebelum ini sudah pernah terapi belum? Datang ke siapa gitu? Nah, itu beberapa kali sudah pernah ada ruqyah di Sumedang gitu kan. Sampai yang dari dibuka pertama itu dibukakan itu yang dikasih tahu ada udah punya jimat nggak dari leluhur segala macam, dan akhirnya mamah saya bilang ada, katanya dulu dititipkan sama orang tuanya katanya gitu. Itu ternyata saya juga baru tahu Ustadz, selama ini ternyata banyak sekali, cuman kata mama ini hanya disimpan karena memang amanat, dan mama saya juga tidak pernah mempergunakannya lagi itu gitu, dan tidak pernah mempergunakan, hanya ditipis saja. Nah kata Ustadz yang itu katanya Bu ini lebih baik dikubur saja katanya gitu. Nah dari sana mulai tuh dibersihkan yang kayak gitu. Dan waktu itu yang bereaksinya itu adalah ibu saya. Pas di ruqyah itu bereaksi gitu. Kalau saya justru nggak bereaksi. Nah pas yang kedua bereaksinya itu saya itu lemes sampai terjatuh
gitu. Nah, baru 2 kali sih, belum ketemu lagi sama Ustadz yang itunya gitu. Sebelum ditanam itu sudah dibacakan ayat-ayat rukyah belum ke jimat-jimat itu? Iya, di rukyah dulu sama Ustadznya itu. Oke, ya berarti itu rukyahnya rukyah syar'i insyaallah. Oke, jadi saya sudah dapat diagnosanya setidaknya sedikit lah. Berarti ini hubungannya adalah gangguan jin leluhur. Ada mimpi-mimpi jumpa seperti jumpa leluhur atau jumpa misalkan seperti ulama atau orang-orang yang punya agama dalam mimpi gitu. Kemudian dia seperti ngasih nasihat lah, apalah gitu. Lupa ya. Oke. Berarti yang paling sering adalah sebetulnya kalau secara mimpi yang paling sering justru mimpi berhubungan dengan lelaki lain. Iya, saya juga nggak tahu, nggak jelas itu siapa. Yang iyalah ya, gitu lelaki aja. lain yang tidak kenal ya. Iya. Oke. Terakhir yang hari Sabtu kemarin saya rukyah masal dengan Ustadz, itu yang saya yang bertanya itu Ustadz, yang saya nguap selama rukyah dengan Ustadz, reaksi saya malah nguap gitu. Nah, kata Ustadz itu kemungkinan dari ain katanya gitu kan. Nah, iya, jadi ain itu kan ada ain yang dilemparkan dari manusia, ada ain yang dilemparkan dari jin. Kalau ini indikasinya kemungkinan dari jin. Karena adanya jin leluhur yang terikat dengan benda-benda jimat-jimat yang kemarin alhamdulillah sudah dikubur semua itu. Jadi sekarang berarti itu termasuk jin keturunan, kemudian jin keturunan yang menyukai, yang mencintai mbak berarti. Itu yang membuat akhirnya hubungan dengan lelaki lain itu susah. Contoh biasanya kalau kasusnya seperti ini, wallah alam, kasusnya seperti ini biasanya nengok laki-laki nggak suka. Ada perasaan seperti itu nggak? Cuman perasaan itu nggak tahu dari mana gitu. Pokoknya ya nggak suka aja nengok laki-laki gitu. Kalau enggak sih, ya kadang kayak gitu aja kalau ada orang yang mau maju, sayanya tiba-tiba iya saya nggak suka gitu. Tapi ketika saya punya ketertarikan sama orangnya yang malah yang mundur gitu. Oke, kemudian kulit teteh rusak enggak? Jerawat enggak? Enggak. Enggak ya, berarti enggak secara fisik dia tidak rusak ya. Enggak. Oke. Ya sudah, kalau gitu berarti indikasinya adalah gangguan jin keturunan, wallahu a'lam bishawab. Kemudian mimpi-mimpi bersetubuh itu sebenarnya itu jin ya. Jin. Nah, itu nanti bisa diantisipasi dengan menggunakan minyak wangi kasturi. Jadi kalau mau tidur pakai minyak wangi kasturi, maka nanti insya Allah malam tidurnya nggak diganggu lagi, nggak mimpi-mimpi lagi seperti itu. Ya, karena itu nanti. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah, saya dari TikTok itu kan Ustadz merekomendasikan kasturi, udah saya beli dari Ustadz tuh, dari Shopee pengusaha langit sama herbal hijrah, baru 2 itu yang saya konsumsi saya konsumsi herbal hijrah sama kasturi. Herbal hijrah sudah berapa lama konsumsi? Herbal hijrah itu sudah sebulanan terakhir, cuma memang tidak pernah rutin saya ini karena saya nggak kuat, suka muntah. Yang awal saya minum itu malah tidak tertelan sama sekali karena baru nyampe mulut aja udah keluar lagi. Ya, jinnya menghalangi. Oke, tapi sekarang sudah bisa telan. Sekarang sudah bisa, sudah masuk sekarang. Oke, berarti dosisnya 1 hari 5 kali setiap habis sholat. Nah itu saya baru kuatnya 1 setelah subuh aja. Nanti harus berarti ditambah ya dosisnya. Dosisnya harus pas, kalau tidak ya nanti kesemuanya juga jadi lambat. Kemudian setelah mengkonsumsi herbal hijrah,
sudah 1 bulan kan, haidnya bagaimana? Sudah ada perubahan gitu? Nah, haid udah ada perubahan. 3 bulan kemarin, jadi pas beli itu pas udah 3 bulan nggak haid tuh Ustadz. Pas mengonsumsi itu bulan kemarin haid, alhamdulillah haid. Nah, ini saya lagi haid, berarti udah 2 bulan terakhir ini saya lancar. Lancar ya, berarti sebulan sekali sudah. Alhamdulillah. Oke. Ya udah 2 bulan ini udah lancar. Mudah-mudahan sih Ustadz kedepannya lancar. Iya, karena itu kan dia medisnya yang tercampur dengan sihir, kemudian konsumsi herbal hijrah, maka dia biasanya akan lebih cepat untuk sembuhnya. Tinggal sekarang kita mengusir jin yang mengganggu di waktu tidur itu. Jadi yang di rahim kalau seperti itu sudah insya Allah sudah bersih. Nanti tinggal rutin saja, teruskan biasanya herbal hijrah itu diperlukan minimal 2 bulan. Nanti kalau sudah 2 bulan sudah normal, maka itu sudah bisa, insya Allah bisa sembuh total. Tinggal sembuh total maksudnya secara fisik ya. Kalau secara gangguan kan kadang ada yang 1 kali diruqyah sembuh, kadang harus ada yang beberapa kali ya. Tapi kan insya Allah perubahan itu sebetulnya sudah ada ya. Kemudian lagi pun kan setiap pagi ikut live saya ruqyah ya. Walaupun di TikTok ini saya kena blokir lagi. Saya udah kemarin baru dibuka, habis itu diblokir lagi. Oh gitu. Saya juga udah ini Ustadz daftar waktu yang dari TikTok itu kan ada link untuk mendapatkan audio Ustadz untuk secara ruqyah mandiri. Saya juga udah punya. Alhamdulillah. Jadi itu nanti didengar tiap hari. Oke, sudah bagus sebetulnya. Tinggal nanti indikasi kesembuhannya adalah tinggal 1. Kalau haidnya sudah lancar, berarti indikasi yang terakhir sembuh atau tidaknya, atau bersih atau tidaknya dalam tubuh itu adalah dari mimpi-mimpinya. Ya, sampai tidak lagi sering mimpi berhubungan. Nah, kalau mimpi berhubungan sesekali kan sebetulnya normal ya, apalagi belum menikah, memang itu normal, ya kan? Tapi kalau sering, nah itu yang tidak normal, berarti itu gangguan. Makanya nanti dilihat di situ. Kemudian nanti insya Allah kalau diadakan terus seperti ini, maka nanti proses untuk mendapatkan jodoh biasanya akan lebih mudah. Jadi istilahnya hati itu akan lebih ikhlas, lebih menerima dengan segala macam keadaan nanti calon kita itu mau kayak manapun, kita biasanya akan lebih menerima insya Allah. Ya seperti itu. Oke, kalau kita cukup. Berarti kita tinggal proses ruqyahnya. Saya akan bacakan ayat-ayat ruqyah. Nanti Mbak dengar, simak, maknanya dipejamkan. Sudah ada siapkan plastik tidak? Kalau misalkan terjadi muntah. Oh, belum, sama air mungkin ya Ustadz. Saya belum. Ya, siapkan air sama. Saya ambil sebentar. Ya, air sama plastik. Oke, sebentar ya Ustadz ya, saya ambil depan. Ya. Oke, sudah siap. Plastiknya sudah disiapkan, airnya sudah disiapkan ya. Oke, matanya dipejamkan. Jangan ikut bacaan saya, dengar saja ya. Kita mulai, matanya dipejamkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Apa yang dirasakan teh? Speakernya dibuka dulu. Kayak gemeter. Gemeter aja. Terasa mual tidak? Enggak. Cuma terasa gemetar. Kayak kerasa kosong, iya. Kayak gimana ya? Kayak kosong aja. Oke. Lebih konsentrasi. Kepalanya terasa sakit? Kepala enggak terasa sakit. Oke, kita lanjut. Matanya dibejamkan, lebih konsentrasi lagi ya. Saya lanjutkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتشران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Kalau terasa mau mual dimuntahkan. Terasa mual tidak? Dibuka speaker. Beberapa kali mau nguap aja sih Ustadz, ditahan sampai keluar air mata aja. Tapi tidak terasa mual ya? Enggak. Oke, tidak apa-apa kalau gitu. Berarti yang perlu dilakukan ini cukup sudah rukyahnya. Yang perlu terus dilakukan adalah amalan sunnahnya. Jadi sholat 5 waktu yang pasti ya. Kalau bisa tepat waktu. Kemudian amalkan zikir pagi dan petang. Pakai al-maksurat. Kemudian berikutnya yang ketiga, rutin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, 30 juz kalau bisa, atau ayat-ayat rukyah yang saya bacakan juga boleh. Ya. Kemudian setiap hari harus ada membaca Al-Quran. Minimal 10 ayat. Insya Allah akan sangat membantu untuk proses kesembuhan agar tidak lagi mimpi-mimpi, insya Allah. Biidznillah ta'ala. Ya. Saya rasa itu saja yang perlu dibuat. Ada pertanyaan tidak? Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak sih, kalau misalkan itu yang tadi herbal hijrahnya itu berarti saya dosisnya ditambahin jadi 5 kali ya, Ustadz? Iya, betul. Itu perlu saya bacakan lagi karena biasanya saya bikin air rukyah itu dalam botol seperti ini. Itu biasanya saya buatnya subuh. Ini itu nggak pasal kan untuk ditambahkan lagi gitu. Misalnya udah setengah saya tambahkan lagi. Oke, itu aja. Iya.
Jadi nanti Kalau terapi menggunakan daun bidara itu seperti apa, Ustadz? Misalnya apa di Ustadz ada? Saya soalnya cari di Shopee-nya tokonya Ustadz itu nggak ada yang udah serbuk. oh nggak ada. Kalau langsung ke admin ada. Di toko saya ada. Oh, oh ada. Ada. Yang di grup aja kali ya di Ya, yang di grup. itunya. Yang di 0852 96 70 75 70. Nanti ada serbuk bidaranya ada di situ. Sebetulnya rutin mandi air rukyah pun sudah cukup. Jadi setiap saya live itu kan tampung air, nah air itu nanti dimandikan, itu juga sudah mencukupin lah insya Allah. Iya. Jadi airnya itu misalnya Ustadz membacakan, airnya cukup didiamkan di dekat speaker saja. Cukup di Oke. speaker. Nah, nanti itu tinggal ditambah dan sebagian campurkan di bak mandi untuk dimandikan. Oke, cukup. Ada lagi? Aja. Cukup Ustadz. Nanti mungkin saya bergabung lagi di grup yang hari Sabtu yang live. Ya, insya Allah Sabtu kita akan adakan webinar rukyah mandiri. Oke, cukup ya Mbak. Terima kasih. Iya, sami-sami Ustadz. Hatur nuhun Ustadz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.